Assalamualaikum Pak Edi. Saya Ahmad bin Carter dari SMP Negeri 1 Makati Jaya. Ingin mewawancarai Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Rantau Bayur mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan Pak yang Pak lakukan untuk pengambilan keputusan. Izin Pak, mungkin bisa langsung saya mulai. Beni ingin bertanya, kira-kira bagaimana Bapak ketika terjadi sebuah kasus, baik itu dilema etika dan bujukan moral, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Menjadi pemimpin itu sudah pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah, baik itu masalah mudah ataupun masalah sulit. Nah, dari masalah-masalah tersebut, baik itu masalah mudah ataupun sulit, masalah tersebut harus segera diambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, terlebih dahulu harus mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mengambil suatu keputusan tanpa mendengar masukan-masukan yang ada. Baik Pak, Beni paham. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP ini, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sebagai kepala sekolah, kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Misalnya dengan mendengar dan mencari masukan-masukan dari tim sekolah, seperti para wakil kepala sekolah, dewan guru, dan pegawai. Nah, dari masukan itu kita mengambil keputusan. Tentukan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua. Namun apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar, kita mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan yang telah disepakati di dalam rapat pengambilan keputusan tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan Beni Pak, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa sih yang Pak Edi biasa lakukan nih Pak selama pengambilan keputusan ini Pak? Pertama kita mencoba memahami kasus yang terjadi, kemudian mengajak para wakil kepala sekolah duduk bersama untuk mendapatkan masukan. Setelah itu mengajak dewan guru dan pegawai rapat untuk memperoleh keputusan bersama dengan cara musyawarah untuk mufakat dan bersama-sama melaksanakan keputusan yang diperoleh dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan keputusan yang telah kita sepakati. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti Bapak sebut tadi, yaitu yang berada di posisi dilema etika Pak? Hal-hal yang kami anggap efektif adalah apabila ada hal yang Bapak inginkan, yang diinginkan guru-guru bisa satu suara dan sejalan, dalam arti kata harus harmoni. Ya, artinya intinya satu suara ya Pak ya. Nah, Beni ada lagi nih Pak, mungkin yang ingin Pak Beni saya ingin gali lagi nih. Kira-kira hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Edi dalam mengambil atau membuat atau keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak?
Tantangan yang bersifat personal apabila Bapak sebagai kepala sekolah dihadapkan pada mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan Bapak. Ya, baik Pak. Eh, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika Pak? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau bahkan memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya untuk menyelesaikan ini dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan Pak Edi? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya buat Bapak segala sesuatu harus tuntas. Dan kalau bisa selesai cepat. Meskipun begitu tergantung ringan atau beratnya kasus-kasus atau permasalahan tersebut. Terkait hal ini kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Tentunya yang utama adalah dukungan keluarga yang menguatkan, dan kemudian yang penting itu adalah tim yang ada di sekolah, tim yang solid yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada. Oke Pak, ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak saat Bapak mengambil keputusan dilema dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Sebenarnya banyak hal yang dapat dipelajari selama Bapak menjadi kepala sekolah. Terkadang antara sekolah sekarang dan sekolah sebelumnya, pengalaman yang diperoleh itu tidak sama dengan kondisi sekolah saat ini yang sedikit lebih besar dari sekolah sebelumnya, dan juga keadaan geografis yang berada di daerah yang berbeda, budaya, kebiasaan turut menentukan bagaimana mengambilkan keputusan tersebut. Jadi sekolah sekarang ini adalah sekolah yang baru lebih kurang 1 tahun kami bertugas di sini. Tentunya permasalahannya juga berbeda dari sekolah sebelumnya yang juga sama-sama sebenarnya berada di daerah perairan. Tapi untuk pengalaman sebenarnya masalah-masalahnya itu sudah pasti ada perbedaan. Mungkin itu saja untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas wawancara ini, Pak Benny Carter. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya juga berterima kasih pada Pak Edi telah mau diwawancarai oleh kami. Walaupun mungkin agak sedikit panjang lebar Pak, mungkin cukup menyita waktu Pak Edi. Terima kasih banyak sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.